Dari D ada anak 3 orang. Betul? Ya, betul. Itu disesuaikan, tolong disesuaikan dengan data. Artinya ganti 4 karena ada anak yang pertama. Anaknya menjadi 4 orang, 3 anak perempuan ya. 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Enggak, saya mewakili Bapak D mendapat seperempat. Bapak D mendapat seperempat ya, karena almarhumah punya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa El-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncul pertanyaan di majelis kami, Ustadz, apabila ada ibu dan bapak, ibu berinisial A, bapak berinisial B, hidup dalam rumah tangga, kemudian lahirlah si C, punya anak 1, artinya lahir si C. Dalam proses pernikahan, ibu dan bapak pisah. Kemudian ibu menikah lagi dengan si D. Kemudian lahir 3 anak, 1 cowok, yang 2 cewek. Bagaimana kalau ibu nanti meninggal, pembagian harta warisnya? Baik, masih seputar waris. Hadir di tengah-tengah kita para asatid El-Kalam yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada penanya. Ustadz Imad, fadhol. Alhamdulillah, pertanyaan-pertanyaan tentang waris ini mudah-mudahan menggerakkan semangat dan asa kita untuk terus taat pada perintah Allah, walaupun ya waris ini kan berkaitan dengan orang yang sudah meninggal ya. Jangan karena orang yang sudah meninggal ya sudah kita bagi seenaknya saja, tidak seperti itu. Ya alhamdulillah ada semangat-semangat seperti ini yang mudah-mudahan mengingatkan kita terus untuk menjalankan perintah Allah ini ya, wasiat Allah yusikumullah ya, atau bahkan fatwanya Allah ya, yuftikum ya, Allah yufti memberikan fatwa dan seterusnya. Nah, untuk kasus waris, maka kalau kita mau membahas di sini pembagian waris ya. Ini sebenarnya bagian ini mungkin banyak orang yang merasa bingung, tapi kalau kita runut dari masalah waris, pembagian hak itu termasuk yang paling mudah. Yang sulit nanti adalah merelakan sebetulnya untuk mendapatkan hak-hak itu nantinya. Nah, kita mengambil sudut pandang si A ya, atau di sini adalah ibu penanya begitu, atau bagaimana saya nggak tahu ya, si A. Kita ambil sudut pandang si A. Si A apabila meninggal, kan sekarang belum meninggal guys, sekarang belum meninggal, mudah-mudahan ibu A diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau beliau meninggal, maka beliau ya akan meninggalkan orang-orang yang namanya ahli waris. Sayang sekali memang kalau untuk para jamaah El-Kalam yang akan bertanya masalah waris ya, saya sarankan agar silsilah keluarga yang masih hidup utamanya ketika almarhum atau almarhumah wafat ini disebutkan saja, karena akan sangat berbeda nanti ya. Kalau kita ambil dari sini saja ya, kalau kita ambil dari keterangan yang ada di sini ya, maka yang memiliki sebab waris ketika ibu A meninggal ya, yang saya hitung di sini nanti Ustaz bisa membenarkan, adalah ya, saya nggak, nah ini hubungan dengan, ini kan ibu A menikah dengan D ya, yang kedua, pernikahan kedua. Berarti ya ahli waris pertama yang disebutkan di sini adalah Bapak D. Ya, Bapak D, satu orang. Ya, kemudian ya, sebetulnya si ibu sudah pernah menikah sebelumnya dengan punya anak si C. Oke, ada 2 ahli waris. Suami 1, anak perempuan 1. Ya, betul begitu ya. Tolong Yang penting ada sebab waris anak. Ya. Ya, yang kedua sebab waris adalah pernikahan suami. Ya. Anak 1 perempuan ya C. Ada suami D. Dari D ada anak 3 orang. Betul? Ya, betul. Itu tolong disesuaikan dengan data. Artinya ganti 4 karena ada anak yang pertama. Anaknya menjadi 4 orang, 3 anak perempuan ya.
3 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Kalau hanya ini saja, maka pembagian warisnya sebagai berikut ya. Suami akan mendapatkan 1/4. Ini dulu ya. Suami yang kedua berarti Ustaz ya. tidak ada suami yang kedua. Suami. Ya. Suami. Sing wis mati lah satu itu. Ya. Suami. Tidak ada namanya suami kedua. Yang meninggal tadi pisah. Ya. Tidak ada namanya suami kedua. Ya, tidak ada namanya suami kedua. Istri pertama ada, istri kedua ada, istri ketiga ada, Iya, istri iya. keempat ada. Ada. Tidak ada namanya suami kedua. Iya. Sekarang nggak ada poliandri kan. Sepakat Ustaz. Lewat. Nah, Ya. Perkara pernah menikah sebelumnya, tidak pernah menikah sebelumnya berarti kan sudah cerai, tidak ada sebab waris. Betul Ustaz, saya hanya menanyakan dari sisi takutnya ada pemirsa yang bertanya gitu kan. Ya. Maka maksudnya suami yang mana nih? Dan takutnya gitu. Nah, saya bilang Bapak D. Iya, siap. Ya. paham? Enggak, saya mewakili Bapak D pemirsa mendapat kalam. 1/4. Bapak D mendapat 1/4 ya Suami. karena almarhumah punya anak. Ya. Sisa dari 1/4 harta Ibu A dibagi 5. Masing-masing anak perempuan mendapatkan 1 bagian dan anak laki-laki mendapat 2 bagian. Ini bisa berubah kalau ibu A masih mempunyai ibu atau mempunyai bapak atau bahkan mempunyai nenek. Ya. Itu akan berubah, ya akan berubah komposisi pembagian warisnya. Tapi kalau hanya ini saja yang masih hidup, nanti ketika Ibu A meninggal, maka ya mungkin Ustaz akan bisa mengoreksi ya. Pembagian warisnya demikian. 1/4 untuk untuk Bapak D sebagai suami ya, Bapak D sebagai suami, sebab waris adalah pernikahan suami. Kemudian ya anak-anak ada 4 orang anak, 3 orang anak perempuan, 1 orang anak laki-laki, sisa dibagi 5. Baik. Kalau diperjelas dulu Ustaz Muji. Masa dapat 1 dapat 2 itu bagaimana? Menurut diperjelas. Satu bagian. Satu bagian. Laki-laki dan perempuannya kan? Ya. Itu anak laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Iya, Kalau bahasa Jawanya nek wong wedok gendong, nek wong lanang mikul kan gitu. Enggak ya, maksud saya perlu dipertegas. Bagian itu maksudnya apa? Bagian waris atau bagian harta atau bagian apa gitu loh. Dari Ya, sisa. Dari tirkah tadi kan? Dari Untuk Bapak D kita potong dulu dari harta Ibu A 1/4. 1/4. Nah, sisa dari 1/4 itu dibagi 5. Sisa artinya tirkah dari ibu. ya sisa baki sisa dari yang sudah dipotong 1/4 tadi dibagi 5. Masing-masing perempuan mendapatkan 1 bagian, laki-laki mendapat 2 bagian. Ibu penanya, kalau memang datanya seperti itu, Ya, itu. karena nanti tergantung data yang disuguhkan di sini, karena nanti bisa berubah-ubah kalau masih ada neneknya, Ya, dan orang tuanya kakeknya kan gitu. gitu. Tapi kalau memang datanya seperti ini sudah jelas dijawab oleh Ustaz Imad secara syariah, diakumulasikan harta yang dimiliki oleh almarhumah, jadi nanti suami ya. Artinya yang D tadi karena suami tadi dia mendapatkan 1/4 dari harta itu. Kemudian sisanya nanti dibagi menjadi 5. Kemudian anak perempuan mendapatkan 1 bagian dan laki-laki mendapatkan 2 bagian. Yang memperjelas yang disampaikan oleh Ustadz Imad yang 3/4 dibagi 5 bagian itu biar jelas ya. Biar jelas langsung saja ini ya. Langsung saja 3 anak perempuan kalau dihitung langsung ya. Itu masing-masing memperoleh 15%. Kemudian yang anak laki-laki 30%. Masing-masing lah ya. 3 anak perempuan tadi dari 3/4 yang dibagi 5 tadi ya. 3/4 bagi 5 itu jatuhnya biar jelas. Masing-masing anak perempuan akan mendapatkan 15% dari tirkah dan anak laki-laki mendapatkan 30% dari tirkah. Masing-masing anak perempuan mendapatkan 15%, kemudian anak laki-lakinya mendapatkan 30%. Bapak D 25%.
kemudian Bapak D mendapatkan 25% dari total harta. Demikian, dan kalau ada pertanyaan kok laki-lakinya banyak, demikianlah syariat menentukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa memberikan pencerahan kepada kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.